Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, atau dengan kata lain, mintalah pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-sholah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Saat menghadapi ujian dan cobaan, sebagai orang yang beriman yang yakin bahwa hanya Allah yang dapat menolong manusia dari segala bentuk ujian dan cobaan, sholat adalah sarana untuk terus mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap pertolongan darinya. Sholat adalah media komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika sholat adalah saat yang paling dekat bagi seorang hamba dengan menciptanya. Terlebih ketika dalam posisi sujud, sholat adalah saat seorang hamba berkomunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa meluapkan apa yang dirasakan, mengadu dan bermohon kepadanya atas apa yang sedang menimpanya. Namun, apakah sholat kita telah benar-benar menjadi sarana komunikasi dengan Allah? Bagaimana sholat kita selama ini? Apakah kita telah mengawalinya dengan niat yang benar dan lurus semata karena Allah dan bukan yang lain? Bukan karena ingin dipuji, bukan karena tidak enak, dan bukan pula karena menggugurkan kewajiban saja, melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ketika kita sholat harus benar-benar diniatkan karena Allah, karena saat sholat adalah ketika Allah memanggil hambanya untuk menghadap padanya. Sholat bisa diibaratkan sebagai saat meeting manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia kerja, meeting dengan atasan adalah saat yang menuntut persiapan serius. Sudahkah kita melakukan hal yang sama ketika kita akan meeting dengan Allah yang maha besar? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk menghadapnya melalui kumandang azan, apa yang kita lakukan? Langsung bergerak untuk memenuhi panggilan Allah, atau malah tetap tenggelam dalam kesibukan kerja, pekerjaan rumah tangga, atau terlena dalam ragam acara televisi? Mana yang lebih sering terjadi pada kita? Selanjutnya, apakah wudhu kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga menjadi sempurna? Perlengkapan sholat kita sudahkah terjaga kebersihannya sehingga kita bisa melakukan sholat dengan tenang tanpa terburu-buru karena perlengkapan sholat yang bau sehingga tidak nyaman? Bagaimana dengan sholat kita sendiri? Sudahkah kita bersabar dalam melakukannya? Menurut Imam Al-Ghazali, kesabaran dalam menaati Allah berada dalam 3 keadaan, yaitu pada awal melakukan ketaatan, saat melakukannya, dan sesudah melakukannya. Sudahkah kita bersabar dalam melakukan sholat, melaksanakan rangkaian rukun-rukunnya tanpa terburu-buru sehingga sholat kita bisa bermakna dan bukan olah gerak saja? Sudahkah kita melaksanakan sholat dengan khusyuk? Sepertinya kita seringkali lalai dalam sholat. Raga kita memang melakukan gerakan sholat, tetapi hati kita entah di mana. Lantas, mungkinkah sholat yang seperti ini menjadi perantara datangnya pertolongan Allah? Wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Hanya sholat yang khusyuk yang mampu mengantarkan kita pada pertolongan Allah. Kondisi khusyuk memang tidak mudah tercipta karena setan tidak pernah diam. Setan senantiasa berusaha membuat hati kita lalai dari mengingat Allah.
Begitu pula dengan sholat, setan kerap menghadirkan lintasan-lintasan lain dalam hati sehingga kita kehilangan kekhusyuan. Diperlukan kesabaran agar sholat menjadi khusyuk dan senantiasa terjaga dari godaan setan. Sesungguhnya seorang di antaramu jika akan melakukan sholat, hendaknya ia ingat bahwa ia sedang berbicara dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Bila kita dipanggil untuk bertemu dengan seseorang yang berkuasa, pejabat atau atasan, apa yang akan dia lakukan? Tentunya kita akan melakukan persiapan yang sungguh-sungguh, meluangkan waktu sedemikian rupa, kemudian memakai pakaian terbaik dan menata bicara serta sikap sebaik mungkin. Sekarang bandingkan dengan persiapan saat akan sholat, saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang menggenggam segala urusan, dan yang bisa menghentikan napas manusia kapanpun dia mau. Seperti apakah persiapan yang biasa kita lakukan untuk sholat? Pada kenyataannya, persiapan sholat kita sangat seadanya, bahkan bisa dikatakan tidak punya persiapan apa-apa. Sebagian besar dari kita terbiasa sholat di sisa waktu setelah bergelut dengan berbagai urusan. Agar sholat menjadi penolong, seharusnya kita melakukan persiapan yang benar, sehingga sholat benar-benar menjadi media berkomunikasi dengan Allah secara langsung tanpa perantara. Kita bisa mengungkapkan apa saja padanya, bahkan hal yang paling rahasia sekalipun. Ketika sholat khusyuk, kita menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kita akan tenang dan seakan mendapat energi yang besar untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai dan memperkenankan permintaan selama kita hanya meminta kepadanya dan tidak kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.